Pada video kali ini, saya akan menjelaskan menu-menu pada Google Meet beserta fungsi dan kegunaannya. Pertama, kita akan menuju ke Google Meet terlebih dahulu. Di sini Google Meet-nya sudah terbuka ya. Kita mulai dari atas. Di sini tidak ada menu. Lalu dari kiri, sebelah kiri, ini ada petunjuk waktu, lalu ada petunjuk judul atau keterangan Google Meet kita tentang apa. Lalu di sebelah tengah, ini ada icon mic, ini untuk menyalakan audio, jadi suara kita apakah akan masuk untuk didengar oleh orang lain atau siswa atau tidak. Jika ingin didengar oleh orang lain, maka mic-nya kita nyalakan seperti ini. Jika kita ingin suara kita tidak didengar, maka kita mute atau kita matikan. Jadi tombolnya warna merah. Jika kita ingin melakukan PJJ, maka mic-nya kita nyalakan saja. Kemudian di sini ada icon kamera, ini untuk menampilkan gambar kita. Jika warnanya merah seperti ini, berarti gambarnya tidak tampil. Untuk menampilkan gambar, kita nyalakan saja, ini diklik. Nah, diklik seperti ini. Ini berarti kameranya aktif. Kemudian di sebelahnya itu ada sisi atau caption. Ini untuk memberikan caption atau subtitle begitu. Jadi ketika kita berbicara itu otomatis ada tulisan captionnya. Tapi ini tidak usah kita nyalakan karena captionnya pun dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini, jadi nanti otomatis, tetapi karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi nanti malah kacau ini subtitlenya. Jadi sisi kita nonaktifkan saja. Kemudian ada raise hand. Raise hand itu untuk mengangkat tangan. Jadi untuk memberi perhatian lebih. Misalnya ada siswa yang ingin bertanya atau ada siswa yang ingin menyampaikan sesuatu, siswa bisa raise hand supaya nanti siswa bisa muncul di bagian paling atas. Ini jika kita sebagai pembicara maka tidak perlu raise hand, tetapi jika kita sebagai peserta kita bisa menggunakan fitur ini. Kemudian di sini ada Present Now, ini untuk share screen. Share screen itu untuk berbagi tampilan layar. Jadi, misalnya kita ingin membuka PPT, lalu supaya peserta meeting itu bisa melihat PPT yang kita buka, kita bisa membagikannya dengan share screen. Ini misalnya kita coba ya, kita klik tombol Present Now, dan nanti akan muncul 3 pilihan. Ada Your Entire Screen, itu maksudnya adalah semua tampilan layar. Jadi semua yang kita buka itu akan dilihat oleh siswa. Apa yang kita lihat juga adalah apa yang siswa atau peserta lihat. Atau a window itu jadi hanya salah satu saja. Dan a tab itu untuk salah satu tab. Misalnya ini ada tab Meet, ada tab Google Calendar, ada tab email. Jadi yang tampil hanya salah satu tab saja. Untuk memudahkan, yang kita pilih adalah yang Your Entire Screen. Jadi, apa yang kita buka juga sama dengan apa yang dilihat oleh siswa. Nanti akan muncul ini pilihannya, Share Your Entire Screen. Ini kita klik dulu, lalu kita klik tombol Share. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini menandakan kita sedang membagikan tampilan layar kita. Misalnya kita di sini membuka PowerPoint.
Di sini ada PowerPoint. Nanti siswa juga melihat PowerPoint yang sama yang sedang kita buka. Lalu bagaimana kalau sudah selesai, sudah selesai presentasi misalnya, maka ini cukup diklik stop sharing. Stop sharing, kita kembali lagi ke sini. Itu untuk share screen, lalu di sini ada option yang 3 titik, ini kita klik. Di sini ada whiteboard. Whiteboard itu untuk coret-coret, ya sama seperti papan tulis. Jadi Bapak Ibu bisa menulis di whiteboard ini. Tetapi yang membedakan kita menulisnya menggunakan sarana mouse. Lalu di sini ada record meeting. Record meeting itu untuk merekam jalannya Google Meet yang sedang kita lakukan. Misalnya ini saya coba ya untuk record meeting, kita klik. Kemudian nanti akan muncul pilihannya seperti ini, recording. Nanti ada tombol untuk start recording. Ini kita klik terlebih dahulu. Ya, ini keterangan bahwa recording akan kita mulai, lalu semua orang yang bergabung harus menyetujui. Lalu klik start. Nah, nanti di bagian kiri atas itu akan muncul keterangan record seperti ini. Ini menandakan bahwa meeting kita ini direkam oleh sistem. Ya, seperti itu. Nanti jika sudah selesai bisa di stop. Untuk sementara kita biarkan berjalan saja. Kemudian kita kembali lagi ke option. Di sini ada change layout. Change layout itu untuk mengubah tampilan layar kita. Apakah kita ingin menampilkan semua peserta? Bisa klik yang tiled. Jadi misal pesertanya ada banyak, itu nanti bisa tampil semua di satu layar. Atau ingin yang spotlight, jadi hanya pembicara saja yang muncul. Atau sidebar saja, jadi yang di tengah itu pembicara, lalu peserta yang lain ada di sisi. Ini bebas, mau dipilih apa saja boleh. Kemudian masih di option, itu ada full screen. Full screen itu untuk ini ya, tampilannya jadi tampilan Google Meet-nya saja. Kalau mau keluar dari full screen, klik yang exit full screen. Kemudian ada change background, itu untuk mengubah background kita. Lalu ada caption, tadi sudah. Yang lain ini saya rasa tidak perlu diubah-ubah lagi. Untuk setting ini ada setting mikrofon, ada setting speaker, ada setting video, dan setting host control ini bisa dipelajari di lain waktu saja karena cukup kompleks. Lalu di sampingnya itu ada leave call. Jadi leave call itu untuk keluar dari Google Meet dan bisa juga untuk mengakhiri. Jika kita klik nantinya ya, di sini ada pilihan apakah kita ingin meninggalkan panggilan, jadi hanya kita saja yang keluar, atau ada juga end the call. Jadi jadi Google Meet ini berakhir untuk semua peserta. Tetapi ini belum bisa kita end karena masih direkam. Berikutnya ada ini info. Ini jika kita klik, nanti akan muncul keterangan atau link undangan dari Google Meet yang sedang kita buka ini. Misalnya ada siswa yang bertanya, linknya terhapus atau bagaimana. Di sini kita bisa kopikan lagi link yang sama, lalu kita bagikan lagi ke siswa. Begitu, lalu di sini itu ada daftar peserta.
daftar peserta, nanti di sini ada nama-nama pesertanya, lalu statusnya apakah di-mute, apakah kelihatan kameranya, dan seterusnya. Karena ini baru 1 orang, karena tidak ada peserta yang lain. Lalu di sampingnya itu ada chat, ini untuk kolom chat. Jadi kita bisa mengirim pesan kepada peserta lain, dan peserta lain juga bisa mengirim pesan kepada kita. Kemudian di sini ada room dan ada host control. Ini tidak masalah, tidak perlu diatur. Kemudian ini kita statusnya masih merekam. Nah, merekam ini itu hanya ada di akun belajar. Di akun Gmail biasa tidak ada fitur untuk merekam. Ini misalnya kita ingin menyelesaikan rekamannya, ingin mengakhiri rekamannya, kita klik tombol option ini, lalu pilih stop recording. Lalu ini klik stop recording. Ya, kita stop saja. Oke, karena tulisannya sudah hilang, itu artinya recordingnya sudah berhenti. Lalu gimana rekamannya? Rekamannya nanti bisa kita ambil, bisa kita buka di Drive, di Google Drive akun kita. Begitu, sekian untuk menu-menu dan fitur yang ada di Google Meet. Semoga membantu.